Assalamualaikum guys, hari ini aku mau bikin donat autolysis untuk pertama kalinya. Kalian bisa lihat sendiri ya, hasilnya itu empuk banget, lembut, dan ini nggak pakai mixer sama sekali loh. Untuk resep lengkapnya tonton videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama siapkan wadah, masukkan gula seberat 40 gram, telur 1 butir, dan air itu total semuanya 120 gram ya. Untuk susunya ini aku pakai susu kental manis, kalau pakai susu bubuk juga boleh. Nah, ini bahan cairnya diaduk dulu sampai merata, baru aku masukkan tepung protein tinggi seberat 250 gram. Kalau udah campur adonan sampai tercampur merata. Tenang ya, tanganku udah bersih, udah cuci tangan juga. Nah, kalau udah merata seperti ini, kita diamkan di dalam kulkas selama minimal 1 jam dan maksimal itu 6 jam. Tujuannya biar adonannya itu autokalis atau kalis sendiri, makanya namanya itu autolysis. Itu menurut versiku ya, tapi untuk lebih jelasnya nanti aku tulis di deskripsi apa itu metode autolysis. Nah, ini setelah 3 jam adonannya ini terlalu padat atau kurang air ya, jadi kekalisannya nggak terlalu terlihat, tapi nggak apa-apa, langsung aja kita teruskan. Ragi dan BI nya kasih air sebanyak 2 sendok, dicampur seperti ini, terus diuleni sampai ragi dan BI nya itu tercampur merata. BTW ini baru pertama kalinya aku bikin donat autolysis ya, biasanya aku pakai metode biasanya pakai mixer, karena aku lagi penasaran banget sama metode yang ini, jadi ini aku buat. Untuk awal-awal mencampur ini agak susah ya, karena adonannya masih dingin. Kalau dinginnya udah reda ini lumayan agak lembek. Kita masukkan dulu mentega sama garamnya, terus aku aduk-aduk lagi. Ini aku ngaduknya kurang lebih sekitaran 15 menit. Sebenarnya pakai mixer juga boleh, palingan kalau pakai mixer itu cuma butuh 4 menit. Cuma ini karena pakai tangan jadi agak susah dan capek ya. Nah, ini karena aku sudah capek jadi nggak terlalu kalis banget, tapi sudah kalis lah. Nah, tahap selanjutnya adonannya ditimbang sama rata. Ini aku pakai dough 30 gram. Untuk 250 gram jadi 15 biji. Nah, kalau udah terbagi sama rata seperti ini, lanjut ke tahap rounding. Roundingnya harus benar-benar padat ya. Sebenarnya rounding itu gampang banget kok, cuma diputer-puter gitu aja. Nah, ini ujungnya biar tambah rapat kita cubit-cubit, biar nggak lengket taburi dulu dengan tepung terigu. Nah, ini sudah semua, lanjut di resting selama 30 menit. Biar cepet ini sudah selang 30 menit, lanjut di degassing. Ini aku nggak punya cetakan, jadi aku buat sendiri dari kardus. Kurang lebih itu ukurannya 6 cm. Nah, tinggal dibuang udaranya, terus ditaburi pakai tepung terigu secara merata, tinggal dibolong deh. Tujuannya apa sih dikasih tepung terigu itu? Biar nanti pas digoreng tidak menyerap minyak. Nah, ini hasilnya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi udah rapi lah ya. Nah, ini sudah semuanya, lanjut kita proofing selama 1,5 jam. Tapi tergantung lagi suhu di rumah kalian masing-masing ya, kalian sesuaikan aja. Sekiranya udah mengembang 2 kali lipat, langsung siap digoreng deh. Aku nggak punya alat pengukur suhu itu, pokoknya apinya itu kecil dan minyaknya itu sudah panas. Tanda adonannya itu nggak bocor, roundingannya rapi, itu mulus, nggak ada gelombung-gelombung saat digoreng. Bateringnya udah muncul ya teman-teman, tapi ada yang tinggi banget, ada yang tipis. Tapi menurut aku metode ini membantu banget buat yang mau bikin banyak, buat hajatan, buat selamatan, jadi nggak takut mixer rusak atau gimana. Nah, kalian bisa lihat ini salah satu yang tinggi wetheringnya. Menurut aku ini hasilnya nggak terlalu sempurna banget, tapi masih oke. Hasilnya itu ada wetheringnya, empuk, lembut. Untuk rasanya sama aja, cuma ini kurang besar aja karena tadi nggak terlalu kalis, jadi mengembangnya nggak bisa sempurna. Nah, ini setelah dikasih topping, udah gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.